UPDATE kasus Subang. Ragukan kenetralannya, pengacara Yosef bongkar kebohongan Yoris soal hal ini. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate untuk pemirsa. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Polemik keluarga yang mewarnai kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat semakin memanas. Terbaru, kuasa hukum Yosef Hidayah, Rohman Hidayat membongkar kebohongan mantan kliennya, Yoris Raja Amanullah. Kebohongan Yoris ini terkait mobil BMW yang tiba-tiba hilang dari tempat kejadian perkara TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Seperti diketahui, sebelum pembunuhan terjadi, di parkiran rumah Tuti selalu terparkir 3 mobil, yakni Toyota Alphard, Toyota Yaris dan BMW. Mobil Alphard dan Yaris kemudian disita polisi karena terkait kasus pembunuhan. Sementara BMW hitam dibiarkan di TKP beberapa bulan. Baru-baru ini publik dikagetkan hilangnya mobil BMW yang menurut Yosef itu milik sang anak, Yoris. Pantauan Tribun Jabar sepekan sebelum puasa, mobil itu masih terparkir di parkiran rumah. Sebulan setelah Lebaran, mobil itu sudah tidak ada lagi. Namun, Yoris yang dihubungi Tribun Jabar mengaku tidak tahu menahu kemana mobil itu berada. Yoris juga mengaku tidak mengambilnya. "Saya tak tahu siapa yang ngambil atau membawa mobil tersebut," ujar Yoris melalui pesan WhatsApp kepada Tribun Jabar, Rabu, tanggal 2 Juni tahun 2022. Yoris pun minta awak media menanyakan kepada penyidik. Pasalnya, yang boleh masuk ke TKP itu hanya penyidik. "Silakan tanyakan langsung ke penyidik. Kami, keluarga tak mengetahui terkait hilangnya mobil itu," katanya. Dalam kesempatan yang sama, Yoris juga mengaku sudah lama tak memantau rumah orang tuanya itu. "Rumah tersebut masih dalam proses penyidikan. Tak seorang pun bisa masuk ke rumah orang tua saya atau TKP, termasuk saya maupun keluarga kecuali penyidik," ujarnya. Fakta berbeda diungkapkan Rohman Hidayat. Rohman menyebut mobil BMW itu telah dijual Yoris. "Saya dengar sebelum Lebaran ini, sebenarnya itu mobil dijual oleh Yoris," tegas Rohman dikutip dari tayangan channel YouTube Koin 1077, Selasa, tanggal 14 Juni tahun 2022. Saat disinggung pernyataan Yoris yang mengaku tak mengetahui keberadaan mobil BMW, Rohman menandaskan bahwa mobil itu benar-benar milik Yoris. Bahkan, dia melalui timnya yang berada di Subang pernah dimintai tolong Yoris untuk menguruskan mobil tersebut, mengingat BMW itu sudah lama berada di TKP, tidak terkait perkara dan dibutuhkan. Rohman pun kembali menandaskan kalau mobil itu benar-benar dijual Yoris. "Itu dijual oleh Yoris. Tidak mungkin hilang begitu saja, itu ada di TKP," tegasnya. Apakah Yoris sudah mendapat izin penyidik? Rohman tidak mengetahuinya. Tetapi kalau tanpa izin ya pasti ramai, dengan izin penyidik kelihatannya, tandasnya. Di bagian lain, Rohman juga menyinggung sikap Yoris yang mencabut kuasa padanya. Menurut Rohman, salah pendampingan hukum itu urusan personal dan tidak bisa dipaksakan. Diakuinya, di awal dia mendampingi Yosef sebenarnya sudah disiapkan dokumen untuk mendampingi Yoris juga. Namun, saat itu Yoris memilih berseberangan dengan ayahnya, Yosef. Namun, tiba-tiba pada tanggal 24 Desember tahun 2021 Yoris mendatangi dia dan ingin didampingi. "Dia datang ke saya difasilitasi Pak Kades. Dia mengatakan bahwa sudah tidak memakai Pak Ahmad Taufan, dan ingin bergabung dengan Pak Yosef," katanya. "Saya selama ini punya pandangan salah dengan Pak Yosef. Itu dia sampaikan saat kita ketemu tanggal 24 Desember tahun 2021, ujar Rohman. "Saya pun silahkan saja. Kita sempat berdiskusi bareng, ketemu beberapa kali. Lalu, ketemu teman-teman media. Tiba-tiba dia mencabut kuasa," ungkapnya. Menurut Rohman, tidak masalah Yoris mencabut kuasanya, karena dia sekalipun tidak pernah mendampingi anak sulung Yosef dan Tuti itu dalam pemberkasan berita acara pemeriksaan BAP. "Apapun keterangan-keterangan dia hari ini, itu keterangan-keterangan dia yang tidak ada pengaruhnya, meskipun tidak saya dampingi hari ini," katanya. Rohman lalu mempertanyakan sikap netral yang akan dilakukan Yoris setelah tak didampingi kuasa hukum. "Di awal dia mencurigai Pak Yosef. Ketika bergabung dengan kita, dia mencurigai Danu dan keluarganya. Sekarang mau netral dari sisi mananya," ujar Rohman. Sebelumnya, Yoris mengaku keluar dari penasehat hukum PH, Rohman Hidayat dalam video yang diunggah channel YouTube Heri Susanto.
Dia mengaku mencabut kuasa Rohman Hidayat sejak tanggal 26 Mei tahun 2022. Dia beralasan ingin mengawal kasus pembunuhan ibu dan Amel tanpa pendampingan. Mungkin Kang Heri dari awal sudah tahu. Saya ingin mengawal kasus Mama sama Amel tanpa pendampingan, alasannya. Yoris juga memastikan pencabutan kuasa juga dilakukan sang istri, Yanti Jubaedah. Saat ditanya alasannya, Yoris enggan mengungkapkan karena alasan pribadi. Mungkin itulah nantilah. Berproses aja. Dari awal juga Kang Yoris pengen sendiri, tanpa ada PH, katanya. Yoris pun meminta agar masyarakat tetap mengawal kasus pembunuhan yang telah menewaskan ibu dan adiknya. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video menarik lainnya hanya di channel UP Info.